Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Saya mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Pada suatu hari ada seorang anak mengirim pesan kepada orang tuanya. "Bapak Mama, saya mau pulang ke rumah. Namun, apakah boleh saya membawa seorang teman yang cacat? Kakinya hanya sebelah saja karena kecelakaan dalam kerja." Orang tuanya menjawab, "Jangan ya nak, bawa temanmu itu." Anak itu membalas, "Kenapa?" "Karena nanti akan merepotkan. Kamu akan repot mengurus dia dan kami juga akan kerepotan. Sedangkan kamar-kamar tidur kita ada di lantai 2. Pasti itu sangat memberatkan dan merepotkan," balas orang tuanya. Anak itu pun tidak lagi memberi pesan kepada orang tuanya. Selang beberapa hari, orang tua mendapat panggilan ke rumah sakit karena anaknya meninggal dunia. Orang tua ini pun dalam kesedihan berangkat untuk menuju ke rumah sakit. Mereka terkejut dan menangis sejadi-jadinya karena anak mereka hanya memiliki satu kaki saja. Ternyata orang cacat itu adalah anak itu sendiri. Saudara terkasih, dari kisah ini menegaskan kepada kita tentang penerimaan. Kita dengan mudah menerima segala sesuatu yang kita sukai, tetapi tidak dengan situasi yang merepotkan atau menyulitkan kita. Si anak merasa tidak diterima dalam keluarga sehingga mengakhiri hidupnya. Inilah realitas dunia kita saat ini, di mana orang begitu bahagia karena mendapat penerimaan yang baik, dan kebahagiaan juga terjadi ketika kita sudah menerima diri kita sendiri apa adanya. Jelas bahwa orang butuh diterima dan mendapat tempat yang layak dalam kehidupan. Dalam hal iman, kita semua juga mau supaya diterima sebagai anak-anak Allah. Rasul Yohanes dalam suratnya menegaskan bahwa kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Seorang anak adalah dia yang melakukan perintah Tuhan, tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Perintah Tuhan pun jelas bagi seorang anak Allah, yakni percaya kepadanya dan mengasihi sesama di sekitar. Karena itu, orang yang menerima bahwa ia adalah anak Allah akan percaya kepadanya, seperti Hana yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Ia belum dikaruniai anak, namun ia setia datang dan berserah kepada Allah. Ia menerima kenyataan bahwa dirinya belum punya anak. Pasti ada hinaan, candaan, dan lainnya, tetapi dia berserah dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Ia lalu kemudian dikaruniai anak, dan ia memberi nama anaknya Samuel, yang artinya aku telah meminta dari Allah. Ia pun mempersembahkan Samuel kepada Allah karena menerima kenyataan bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Saudaraku, sebagai anak Allah, kita juga hidup dalam kasih seperti Maria dan Yusuf. Injil mengisahkan bahwa mereka menghantar Yesus untuk mengikuti ibadat di Yerusalem, di Bait Allah. Dan kemudian mereka kembali ke rumah. Mereka kembali dan mencari-cari Yesus, karena Yesus tidak ada bersama-sama dengan teman-temannya, bersama dengan keluarganya. Dan ternyata Yesus masih ada di Yerusalem. Hati orang tua mana yang tega ketika tahu bahwa anaknya belum juga pulang? Mereka pulang dengan kekhawatiran, kecemasan sebagai orang tua. Dan setelah 3 hari mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka terdiam karena menerima diri dan kenyataan bahwa mereka adalah hamba Tuhan
yang ikut dalam karya keselamatan dari Allah. Mereka mengerti akan jati diri Yesus dari jawabannya. Tidak tahukah bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena kasih dan menerima diri, maka mereka, secara khusus Maria, pulang dengan hati yang tenang dan juga menyimpan segala perkara dalam hati dan dalam diam. Saudaraku yang terkasih, di pesta keluarga kudus ini, sabda Tuhan mengajak kita semua untuk menyadari sekaligus menerima diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Kita pun diajak untuk senantiasa percaya kepada Allah dan siap untuk mengasihi sesama. Kita mulai dengan menerima diri bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Orang tua juga menerima bahwa suami, istri, dan anak adalah dia yang kita minta dari Allah. Belajar dari Hana, kita harus terus percaya pada kuasa Allah, sehingga tidak memaksakan diri pada apa yang kita mau sendiri. Dan dari keluarga kudus Nazaret, kita belajar untuk saling menerima satu sama lain, menaruh pengertian, dan mau terluka atau berkorban bagi satu dengan yang lain. Saudaraku, dengan penerimaan diri yang baik sebagai anak Allah, maka kita juga bisa memberi tempat bagi sesama, dan orang merasa diterima sebagai keluarga. Sebagai keluarga, saling menerimakan satu sama lain. Suami dengan segala keunikannya, istri dengan segala gerakannya, dan anak-anak dengan segala impiannya. Saling menerima, saling memberi tempat, agar kita bertumbuh bersama, saling mencari satu sama lain, saling bergandengan tangan, saling mendoakan. Semoga keluarga kita masing-masing menjadi keluarga tempat di mana orang merasa dicintai, dipercaya, dan diterima. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.